Di sebuah senja yang memerah di tepian bendungan, tiba-tiba muncul gelombang besar yang mengguncang perairan. Dari balik pusaran air, muncullah Ratu Buaya, penguasa kaum buaya yang bersemayam di dasar sungai. Matanya menyala dengan amarah, sisiknya berkilau bagai baja, dan suaranya menggema di antara tebing. Ia datang bukan tanpa alasan, ia ingin membalas dendam atas kematian putranya yang pernah dibunuh oleh Anoman, sang kera putih perkasa. Serangan itu membuat pasukan Ramawijaya terkejut, bahkan beberapa prajurit hampir terhempas oleh derasnya arus. Bendungan yang tengah dibangun pun mulai retak dan terancam runtuh. Sri Ramawijaya berdiri tegak di atas bendungan itu, wajahnya tidak gentar sedikit pun. Dengan ketenangan seorang raja sekaligus kesatria, ia meraih busur dan panah sakti. Jika engkau hendak menantang, wahai penguasa air, maka aku akan balas dengan keadilan dharma, ucapnya dengan suara yang penuh wibawa. Panah-panahnya melesat bagaikan kilat, menembus gelombang dan menghantam pasukan buaya yang berusaha menyerang dari segala arah. Jeritan demi jeritan terdengar, buaya-buaya itu jatuh bergelimpangan. Ratu Buaya terperanjat melihat kekuatan Sang Rama, hingga ia memilih mundur dan Keresahan kembali ke Kanda markasnya di Maharaja Alengkadirja, sambil keresahan merencanakan seluruh siasat rakyat baru. Rawakumbala. Dan terutama keresahan hamba. Apapun yang didhawukan, akan kami patuhi, Kanda. Kesetiaan seperti inilah yang selalu saya banggakan dari seluruh anak dan istriku. Sebenarnya, saya tidak ingin melibatkan Dinda. Tapi karena apa yang dilakukan musuhku, dekat dengan alam kehidupanmu, maka tidak ada salahnya aku meminta bantuanmu. Jangan sebut semua ini bantuan, Kanda. Karena semua ini adalah bakti kami kepada Kanda. Panggilkan Pangeran Serababuta. Baik, Gusti. Sudah lama aku tidak ketemu anakku si Seraba. Kanda Maharaja terlalu sibuk dengan istri-istri yang lain, hingga melupakan hamba. Jangan bicara begitu, Dewiku. Di antara istri-istriku, kamulah yang paling open kepadaku. Kamulah yang selalu ingat apa saja kegemaranku. Masalahnya... Saya dengar Kanda Maharaja sedang gandrung dengan istri pangeran dari Ayodhya yang sangat cantik. Dia itu sangat tergila-gila kepadaku, kepada harta dan kekuasaanku. Kemudian melarikan diri ke Alengkadirja. Itu yang menyebabkan suaminya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu Alengkadirja. Bunda? Bunda memanggil hamba? Ayahmu kamu kangen sekali padamu, Seraba. Beliau menawarkan tugas mulia untukmu. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Maharaja? Inilah kebahagiaan yang tidak dimiliki semua ayah. Seluruh anakku selalu bersemangat dan sangat bangga menerima tugas dariku. Kamu putra Rahwana sejati, Seraba.
Kalian telah mengganggu daerahku. Seraba akan menghancurkan kalian semua. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan saya. Ada apa, Gusti? Ada yang menghancurkan tambang. Iya, Dan dia hampir membunuh saya dan Dinda Laksmana. iya, betul. Makhluk apa lagi yang menyerang Gusti Rama, Anoman? Kalau tidak salah, dia menyebut namanya Seraba. Iya, Seraba. Seraba. Sugriwa! Paman! Ajar. Pengkhianat itu pura-pura tidur. Kami Seraba! Ampun Gusti Sugriwa, badan saya agak meriang sedikit Gusti. Ya. Ampun Gusti, baru sebentar saya istirahat. Sungguh, kalau tidak meriang badan saya Gusti, saya selalu bekerja Gusti. Tidak usah pura-pura kau Kapis Seraba. Dasar pengkhianat kamu. Ah! Ah! Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, Seraba. Ampun Gusti Sugriwa, saya tidak melakukan apa-apa. Rupanya, Kanda Rahwana sengaja menyerahkan putra-putranya untuk menghancurkan seluruh kekuatan Pancawati ketika kita masih di tengah lautan. Siasat yang sangat cerdik. Iya, Dia berusaha menyerang pasukan kita dalam arena perang yang begitu sempit dan sangat terbatas. Lihat Gusti, Ampun, Gusti. saya berhasil menangkap pengkhianat ini. Silahkan Gusti menghukum dengan tangan Gusti sendiri. Ampun Gusti, saya tidak melakukan apa-apa. Ah, bohong kamu. Paman Sugriwa, kenapa menangkap Kapis Seraba? Paman Sugriwa salah paham. Yang menyerang Gusti Prabu itu bukan Kapis Seraba, tapi Seraba Buta, putra Kanda Rahwana dari Dewi Banggawati, putri seorang raja buaya Banggalaya, dari Kedaton Rawakumbala, yang berada di sekitar rawa-rawa di daratan Alengkadireja. Maafkan kekeliruan saya, Kapis Rama. Iya Gusti. Tidak sakit kan? Tidak. Lagi pula saya memukulnya tidak terlalu keras. Tidak apa-apa Gusti. Hitung-hitung buat latihan. Gusti Prabu, izinkan hamba untuk menangkap Seraba Buta. Gara-gara dia, saya yang jadi kena pukul Gusti Sugriwa. Kapis Seraba, hati-hati!
Di saat bersamaan, Wibisana, adik Rahwana yang telah berpihak pada Rama, mendekat kepada Anoman. Ia berbisik penuh rahasia, "Wahai Anoman, di dataran Alengka Dirja terdapat markas besar kaum buaya. Jika markas itu dihancurkan, maka kekuatan mereka akan lumpuh. Pergilah ke sana, hancurkan akar kekuatan mereka." Anoman mengangguk, dadanya membara oleh semangat. Ia segera melompat tinggi, menembus langit, lalu berlari di udara menuju dataran yang disebutkan. Sesampainya di Alengka Dirja, Anoman melihat betapa megahnya markas kaum buaya itu. Bangunan dari batu karang berdiri kokoh, penuh ukiran berbentuk naga dan ikan raksasa. Namun bagi Anoman, semua itu hanyalah sarang kejahatan. Dengan sorakan keras yang menggetarkan bumi, ia mulai menghantam dinding-dinding benteng. Setiap pukulannya bagai palu petir, menghancurkan tiang-tiang dan tembok. Dalam sekejap, markas kaum buaya itu luluh lantak, porak-poranda tanpa tersisa. Kurang ajar! Monyet-monyet itu membunuh anakku! Kumpulkan seluruh wadia bala buaya. Hancurkan tambak yang membelah Selat Selong. Baik, Gusti Ratu. Hancurkan semua tambak dan bunuh pasukan Rama. Hiya! Hiya! Wah! Ada apa ini? Pasti Yunapalawati mengerahkan rakyatnya. Melihat putranya telah tewas, dia memiliki ribuan rakyat buaya, Gusti. Dinda, ambilkan panah saktiku. Baik, Kanda. Ayo cepat, cepat. Anoman, saya yakin kamu sanggup menghentikan serangan dari rakyat Rawa Kumbala. Kamu terbanglah ke daratan Alengka. Di sana ada rawa. Timbunlah rawa itu untuk menghancurkan negeri Rawa Kumbala. Baik. Terima kasih.
Pasti daerah ini Ketika yang Ratu dimaksud Buaya Gusti pulang dari Iksan. peperangan dan menyaksikan kehancuran itu, ia terperanjat. Ia melihat rakyatnya berlari pontang-panting, berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan. Dengan suara lantang, ia memerintahkan, "Selamatkan diri kalian. Jangan ada yang melawan, karena Anoman adalah badai yang tak tertahan." Namun takdir berkata lain. Di tengah kekacauan itu, puing-puing runtuhan menimpa tubuh sang Ratu Buaya. Jeritannya menggema sebentar, sebelum akhirnya ia terdiam untuk selama-lamanya. Kaumnya tercerai-berai, dan kejayaan mereka pun tamat di tangan kera putih itu. Namun salah seorang prajurit buaya yang masih hidup berhasil lolos. Dengan tubuh penuh luka, ia berlari menuju istana Rahwana. Di hadapan sang Raja Alengka, ia bersujud sambil menangis. "Paduka, ratu kami telah binasa, markas kami hancur oleh Anoman. Semua ini atas perintah Rama Wijaya." Mendengar laporan itu, Rahwana murka bukan kepalang. Urat-urat di wajahnya menegang, matanya berkilat merah, dan suaranya mengguncang seisi istana. Ia bersumpah untuk menumpas Rama beserta seluruh kaumnya. Amarahnya semakin memuncak ketika mendengar bahwa putranya, Sraba Buta, dipermalukan dan kedua tangannya dipenggal oleh musuh. "Darah mereka akan menebus kehormatan Alengka," teriaknya dengan lantang. Kanda, Maharaja. Gusti Ratu, Tidak usah. Cepat, kamu pergi ke Alengkadirja. Laporkan semua kejadian dan kematian Sraba Buta. baik Gusti. Kita serang dari arah sini. Gusti, Bagaimana tugasmu, Anoman? rawa itu sudah hamba ratakan dengan tanah Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi Gusti Prabu. Baik. Begitu bagian-bagian yang rusak sudah diperbaiki, kerahkan semua pasukan untuk menyeberang dengan semua perlengkapan. Anggada dan Anoman, serta semua penggawa, harus menjadi pasukan pembuka jalan. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan seluruh pimpinan. Saya mohon pamit. Anoman, ikut aku. Mohon pamit Gusti. Amarah Rahwana belum juga reda ketika seorang tamu tak terduga datang ke istana. Ia adalah suami dari Sarpa Kenaka, adik perempuan Rahwana. Dengan wajah kusut dan tubuh penuh luka, ia menceritakan bagaimana dirinya pernah dihadang, dihajar, bahkan dipermalukan oleh Anoman. Ia berharap mendapat perlindungan dan pembelaan dari kakak iparnya, Sang Raja Alengka. Namun laporan itu justru membuat suasana semakin keruh. Rahwana merasa pengkhianatan mengintai di sekelilingnya. Di sisi lain, Sri Rama yang bijaksana memilih jalan berbeda. Ia tidak menaruh dendam kepada suami Sarpa Kenaka meskipun orang itu pernah terlibat dalam siasat melawan dirinya. Justru ia memberinya ampun, bahkan menghadiahkannya sebuah keris indah, berhiaskan permata di gagangnya. Keris itu melambangkan pengampunan sekaligus penghormatan kepada seorang kesatria yang masih diberi kesempatan memperbaiki Benar-benar diri. luar biasa, Gusti. Bawalah senjata Ribuan ini, monyet gunakanlah siang untuk dan malam. membela Dharma, Mereka membuat bukan hamba Adharma, membelah Selat pesan Selong. Rama dengan nada lembut. Hamba pun malih rupa menjadi monyet untuk mengawasi Sri Rama dan para petinggi negeri Pancawati. Oh ya Gusti, hamba juga melihat Dinda Gunawan Wibisana menjadi penasehat Sang Rama.
Jangan sebut lagi nama pengkhianat itu. Apa Resi Subali dari Gua Kiskenda ada di antara mereka? Tidak ada, Gusti. Monyet-monyet itu menyebut Sugriwa sebagai rajanya, sedangkan Sri Rama dipanggil Prabu. Rupanya berita terbunuhnya Kanda Subali itu benar. Dan pasti Ramawijaya yang berhasil membunuhnya. Kemudian memberikan kekuasaan Gua Kiskenda kepada Sugriwa. Dengan begitu, Sugriwa merasa berhutang budi kepada Rama. Dan sebagai balas budinya, seluruh rakyat Gua Kiskenda membantu Rama. Tetapi kabar pengampunan itu sampai ke telinga Rahwana, dan ia semakin murka. Menurutnya, siapapun yang pernah hidup di Alengka tidak pantas berlutut pada musuh. Ia menilai suami Sarpakenaka telah menjadi pengkhianat yang menjual rahasia negeri sendiri. Dengan dalih menjaga kehormatan kerajaan, Rahwana justru memerintahkan Algojo untuk membunuh suami adiknya itu. Peristiwa ini membuat suasana istana Alengka kian tegang dan penuh kecurigaan. Sarpakenaka yang menyaksikan kematian suaminya pun meraung dalam kesedihan. Tangisannya berubah menjadi amarah membara. Ia berdiri di hadapan Rahwana dengan mata basah, namun suaranya penuh dendam. Jika engkau tidak menganggapku adik, maka biarlah aku sendiri bersumpah. Aku akan menuntut balas kepada Rama dan seluruh rakyatnya. Darah mereka akan menebus kehinaan yang engkau timpakan padaku hari ini. Sumpah itu bergema di langit Alengka, menambah bara dendam yang siap menyulut perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu hamba diberi hadiah, Gusti. Bagus sekali Kris itu kata Kili. Coba kulihat. Sebagai penghargaan atas keberanian dan kecerdikanmu menjadi mata-mata, aku berkenan untuk menyelipkan keris ini di pinggangmu. Bangkitlah. Dan bilahnya pun sangat indah. Iya, Gusti. Hadap sana kata Gili. Kakang! Sarpa! Kakang! Kenapa Kanda Maharaja tega melakukan ini? Dia suamiku, adikmu sendiri. Sarpakenaka, seorang penyusup yang telah mendapat hadiah dari musuhnya. Berarti dia telah menjual berita tentang rahasia negerinya. Dan hukuman untuk seorang pengkhianat adalah kematian. Aku tidak serong, Sarpa. Sumpah. Aku tetap setia padamu. Istriku. Aku bersumpah akan kuhancur leburkan seluruh tentara Pancawati. Akan kuhisap darah Sri Rama dan Anoman karena mereka yang menyebabkan suamiku terbunuh.